Halo teman-teman, saya Yunus dan saya akan menunjukkan kepada kalian beberapa tipe soal pengetahuan kuantitatif dalam soal SNBT Seleksi Nasional berbasis tes dan bagaimana cara mengerjakannya dengan mudah dan cepat. Langsung saja menuju soal yang pertama. 30, 23, P, 9 dan seterusnya adalah barisan aritmetika. Nilai 2P ditambah 6 sama dengan berapa? Oke, mudah saja. Dalam barisan aritmetika terdapat nilai beda atau yang biasa disimbolkan dengan B. Yaitu nilai beda itu adalah selisih dari suku satu ke suku yang lainnya. Perhatikan, dalam barisan aritmetika ini suku pertamanya itu adalah 30, kemudian suku keduanya adalah 23. 30 menuju 23 itu dikurangi 7. Begitu pula dari suku kedua yaitu 23 menuju suku ketiga yaitu P. Ini juga dikurangi 7. Sehingga nilai P itu bisa kita dapatkan dari 23 dikurangi 7. Sehingga kita dapatkan nilai P-nya itu adalah 16. Yang ditanyakan dari soal itu adalah 2P ditambah 6. Kita tuliskan 2P ditambah 6. Yang mana kita dapatkan 2, P-nya tadi adalah 16. Kemudian kita tambah dengan 6. 2 kali 16 hasilnya adalah 32. Kemudian kita tambah dengan 6, hasilnya adalah 38. Sehingga jawaban nomor 1 adalah yang D. Lanjut. 30, 23, P, 9 dan seterusnya adalah barisan aritmetika. Rata-rata 9 suku pertama adalah Oke, dalam soal ini kita diminta untuk menjumlahkan suku 1, suku kedua, sampai suku 9, kemudian kita bagi dengan 9. Dengan kata lain, kita akan mencari nilai dari S9, kemudian kita bagi dengan 9. Nah, S9 rumusnya apa? Sn dalam barisan aritmatika rumusnya adalah setengah dikalikan dengan N, dikalikan dengan 2A, ditambah N-1 dikalikan dengan B. Seperti ini. Sehingga kalau S9 itu berarti setengah dikalikan dengan N-nya adalah 9 dikalikan 2A ditambah N-nya kita ganti dengan 9 sehingga kita dapatkan 9 dikurangi 1 dikalikan dengan B. Seperti ini. Sehingga kita dapatkan setengah dikalikan 9 dikalikan dengan 2A ditambah 9 dikurangi 1 itu adalah 8. Kita dapatkan 8B. Seperti ini. Sehingga kita masukkan ke sini. Kita dapatkan setengah dikalikan 9 dikalikan dengan 2A ditambah 8B. Nah, seperti ini. Kemudian kita bagi dengan 9. Perhatikan 9 di sini bisa kita coret. Nah, ini 1, di sini juga 1. Kemudian kita masukkan nilainya dari nilai A dan B. Nilai A itu adalah suku pertama. Perhatikan suku pertamanya adalah 30. Sehingga kita dapatkan nilai A itu adalah 30. Kemudian B itu adalah beda. Bedanya kita dapatkan 30 menuju 23 itu adalah negatif 7. Sehingga kita dapatkan bedanya itu adalah negatif 7. Kemudian kita masukkan saja nilainya. Setengah. Kemudian dikalikan dengan 2A, A-nya adalah 30. Kemudian kita tambah dengan 8, B-nya tadi adalah negatif 7. Seperti ini. Kemudian kita kalikan saja setengah ini dengan masing-masing yang ada di dalam kurung. Setengah dikalikan 2 dikalikan 30, hasilnya adalah 30. Kemudian setengah dikalikan 8 dikalikan negatif 7, hasilnya adalah 4 dikalikan dengan negatif 7. Hasilnya adalah 30 ditambah 4 dikalikan negatif 7 itu adalah negatif 28. 30 ditambah negatif 28 hasilnya adalah 2. Sehingga nomor 2 jawabannya adalah yang C. Lanjut. Nomor 3. 30, 23, P, 9 dan seterusnya adalah barisan aritmetika. 1/4 kali U11 sama dengan U10 ditambah U berapa? Oke. Barisan aritmatika ini kita tahu bahwa A-nya tadi bernilai 30. A itu adalah suku pertama. Kemudian B-nya tadi adalah negatif 7. Dalam barisan aritmatika, suku ke N
atau UN, rumusnya adalah A ditambah N-1B. Sehingga kalau kita ingin mencari tahu rumus dari suku ke-11, rumusnya adalah A ditambah N-nya kita ganti 11, 11 dikurangi 1 itu adalah 10. Kita dapatkan A ditambah 10B. Seperti ini. Sehingga rumus suku 10 juga sama caranya. A ditambah N-nya kita ganti dengan 10, 10 dikurangi 1 itu adalah 9. Sehingga kita dapatkan 9B seperti ini. Dari soal tadi ditanyakan 1/4 U11 sama dengan U10 ditambah suku berapa? Kita simbolkan dengan X yang mau kita cari. Kemudian kita masukkan saja rumusnya. 1/4 U11. 1/4 U11 tadi rumusnya adalah A ditambah 10B. Kemudian kita dapatkan U10, rumusnya adalah A ditambah 9B ditambah X. Seperti ini. Kemudian kita masukkan nilai A dan B-nya. Dengan A-nya bernilai 30, B-nya bernilai negatif 7. Kita masukkan 1/4 A-nya tadi adalah 30 ditambah 10 dikalikan B yaitu negatif 7 sama dengan A itu adalah 30 ditambah 9 dikalikan dengan negatif 7 kemudian ditambah dengan X seperti ini. Kemudian kita operasikan 1/4 30 tetap 30, 10 dikalikan negatif 7 itu menjadi negatif 70 seperti ini. Kemudian ruas kanan kita dapatkan 30, kemudian 9 dikalikan negatif 7 itu adalah negatif 63 ditambah X. Nah, seperti ini. Kemudian kita operasikan lagi. 30 dikurangi 70 itu adalah negatif 40. Kita dapatkan 1/4 dikalikan dengan negatif 40. Seperti ini. Kemudian kita dapatkan 30 dikurangi 63 itu adalah negatif 33 ditambah X. Kemudian 1/4 dikalikan negatif 40 itu hasilnya adalah negatif 10. Kita dapatkan ini adalah negatif 33 ditambah X. Nah, berarti X-nya berapa? X didapatkan negatif 10 ditambah 33 atau X-nya itu adalah 23. Nah, suku yang memiliki nilai 23 itu berapa? Perhatikan dari soal. Ternyata suku yang memiliki nilai 23 itu adalah suku kedua. Sehingga 1/4 U11 sama dengan U10 ditambah suku kedua atau U2 sehingga jawabannya adalah yang B. Seperti itu. Lanjut. Nomor 4. Y sama dengan Fx dihasilkan dari Gx sama dengan X dikurangi 2 dikuadratkan kemudian dikurangi 4 dengan menggeser 1 satuan ke kanan dan 5 satuan ke bawah. Maka pernyataan 1, nilai minimum dari Fx adalah Y sama dengan negatif 9. Kemudian pernyataan kedua, sumbu simetri Fx adalah X sama dengan 3. Kemudian pernyataan ketiga, Fx memotong sumbu X di 2 titik berbeda. Dan yang terakhir, Fx melalui origin atau 0,0. Pernyataan mana saja yang benar? Oke, sebelumnya kita cari terlebih dahulu Fx itu apa? Nah, Fx tadi didapatkan dari Gx yang digeser 1 satuan ke kanan dan 5 satuan ke bawah. Nah, suatu grafik fungsi apabila digeser 1 satuan ke kanan, maka nilai X-nya kita kurangi dengan 1. Kemudian apabila digeser ke bawah sebanyak 5 satuan, maka kita kurangi keseluruhan grafik fungsinya dengan 5. Maksudnya bagaimana? Oke, begini. Jadi ketika kita geser ke kanan, X-nya itu kita kurangi dengan 1 seperti ini. Kemudian masih dikurangi dengan 2 sebagaimana Gx, rumus Gx. Kemudian dikuadratkan.
Kemudian sebagaimana rumus GX dikurangi 4. Nah, karena digeser 5 satuan ke bawah, maka kita kurangi lagi dengan 5. Seperti ini. Sehingga hasilnya bagaimana? Oke, kita dapatkan yang di dalam kurung X dikurangi 1, kemudian dikurangi 2. Sehingga ini sama saja dengan X dikurangi 3. Kemudian dikuadratkan. Kemudian yang di luar kurung itu ada negatif 4 dan negatif 5. Hasilnya adalah negatif 9. Nah, seperti ini. Kemudian kita mulai dari pernyataan yang pertama. Nilai minimum dari fx adalah y sama dengan negatif 9. Nilai minimum itu adalah nilai terkecil. Nah, perhatikan dari rumus fx ini. Rumus fx, nilai x-nya itu berada di dalam kurung dan dikuadratkan. Nilai dari suatu bilangan yang dikuadratkan, nilai terkecilnya itu adalah 0. Nilai minimumnya adalah 0. Sehingga kapan x min 3 dikuadratkan bernilai 0, itu adalah ketika x-nya bernilai 3. Perhatikan, ketika x-nya bernilai 3, kita masukkan 3. 3 dikurangi 3, hasilnya 0. Kemudian dikuadratkan, maka hasilnya 0. 0 dikurangi 9, hasilnya adalah negatif 9. Maka benar nilai minimum dari fx itu adalah negatif 9. Pernyataan pertama itu benar. Kemudian pernyataan yang kedua, sumbu simetri dari fx adalah x sama dengan 3. Oke, untuk mencari sumbu simetri dari fx, jika kalian bingung dari bentuk fx-nya yaitu x dikurangi 3 kemudian dikuadratkan dikurangi 9, maka kita gambarkan terlebih dahulu grafik fx. Fx, perhatikan, ketika x dikurangi 3 dikuadratkan, maka nanti akan menghasilkan x kuadrat, yang mana koefisiennya adalah positif. Sehingga grafik fx nanti akan terbuka ke atas seperti ini. Tadi kita sudah tahu bahwa nilai minimumnya itu adalah negatif 9. Nilai minimum itu terdapat di puncak sini, yang mana nilai minimumnya tadi adalah negatif 9. Kapan dia bernilai minimum? Fx bernilai minimum ketika x-nya tadi adalah 3. Maka kita tahu di sini sumbu simetrinya adalah x sama dengan 3. Sehingga pernyataan nomor 2 itu juga benar. Kita lihat dari jawaban terlebih dahulu, 1 dan 2 benar. Maka di sini yang B 2 tidak ada, maka ini bukan jawabannya. C 1 tidak ada, maka ini bukan jawabannya. D 1 dan 2 tidak ada, maka ini bukan jawabannya. Sehingga kemungkinan jawabannya itu antara A dan E. Maka langsung saja kita menuju pernyataan yang keempat. Kenapa? Karena di jawaban yang A pernyataan 4 itu tidak ada, sedangkan di jawaban yang E pernyataan 4 dianggap benar. Oke, langsung saja menuju pernyataan yang keempat. Fx melalui 0,0. Oke, kita masukkan nilai x-nya itu bernilai 0. Apakah nanti akan menghasilkan nilai z-nya 0 ke dalam fx ini? Kita coba saja. Oke, fx tadi rumusnya adalah x dikurangi 3, kemudian dikuadratkan, dikurangi 9. Kita masukkan x-nya 0. Kita dapatkan f0 ini sama dengan x-nya kita ganti dengan 0. 0 dikurangi 3, dikuadratkan, dikurangi 9. 0 dikurangi 3 itu adalah negatif 3, yang dikuadratkan kemudian dikurangi 9. Negatif 3 kuadrat itu adalah 9. 9 dikurangi 9 hasilnya adalah 0. Ini adalah z-nya. X-nya tadi kita masukkan 0, maka hasilnya z-nya 0. Maka terbukti bahwa fx itu melalui titik origin atau titik 0,0, sehingga pernyataan 4 benar, sehingga jawaban yang A itu salah. Jawaban yang benar itu adalah yang E. Seperti itu. Lanjut. Perhatikan gambar berikut. Dengan A, B, C bilangan asli, jika algoritma sistem tersebut diberi input A sama dengan 3, maka pernyataan 1,
A ditambah B ditambah C sama dengan bilangan genap. 2A ditambah B lebih besar C dikurangi 1. 3. B ditambah C sama dengan bilangan prima. 4. C dikurangi B lebih besar dari 2A. Pernyataan yang benar yang mana saja? Oke, untuk soal ini berarti kita harus meruntut dari algoritma ini untuk mencari tahu pernyataan mana saja yang bernilai benar. Tadi input awal dari algoritma ini A-nya bernilai 3. A bernilai 3. Maka A bernilai 3 ini kita masuk ke pernyataan ini. Apakah genap? Apakah A tadi yang bernilai 3 itu genap? Jika ya, masuk ke sini. Jika tidak, masuk ke sini. Kita tahu bahwa 3 itu bukan bilangan genap, maka masuk ke tidak ke sini. Sehingga kita dapatkan B itu kurang dari sama dengan A-nya tadi apa? A-nya adalah 3. Kemudian kita kuadratkan dikurangi 3. Kita dapatkan B-nya itu adalah kurang dari 3 kuadrat itu adalah 9. 9 dikurangi 3 itu adalah 6. Sehingga kita dapatkan B-nya itu kurang dari sama dengan 6. Nah, A, B, C itu bilangan asli. Jika B kurang dari sama dengan 6, maka B bisa saja itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Seperti itu. Kemudian setelah masuk ke sini, kita turun ke pernyataan ini. Pertanyaan ini. Apakah B habis dibagi 5? Nah, perhatikan B tadi terdiri dari 6 angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka nanti kita cek satu persatu. Apakah B nanti bisa habis dibagi 5 atau tidak? Jika ya, masuk ke sini. Jika tidak, masuk ke sini. Oke, kita coba satu persatu. Yaitu dari nilai B-nya sama dengan 1. 1, apakah habis dibagi 5? Tentu tidak, maka masuk ke sini. A ditambah B ditambah C sama dengan 10. Atau dengan kata lain, ini rumusnya bisa kita ubah menjadi C sama dengan 10 dikurangi A dikurangi B. Nah, seperti itu. Sehingga kita dapatkan C-nya itu adalah 10 dikurangi A. A nilainya tadi adalah 3 dikurangi 3 dikurangi B. B-nya tadi bernilai 1. Sehingga kita dapatkan 10 dikurangi 3 itu adalah 7. 7 dikurangi 1 itu adalah 6. Ketika B-nya 1, C-nya bernilai 6. Kemudian kita coba lagi dengan B bernilai 2. 2, apakah habis dibagi 5? Tentu tidak. Sehingga masuk ke sini. Sehingga kita dapatkan nilai C-nya itu adalah 10 dikurangi 3 dikurangi 2. Kita dapatkan C-nya itu adalah 5. Kemudian kita masukkan lagi, B-nya itu adalah 3. 3 tidak habis dibagi 5, maka masuk ke sini juga. Kita dapatkan C itu adalah 10 dikurangi 3 dikurangi 3. Kita dapatkan nilai C-nya adalah 4. Kemudian kita masukkan juga B-nya itu adalah 4. 4 tidak habis dibagi 5, maka masuk ke sini kita dapatkan nilai C-nya itu adalah 10 dikurangi 3 dikurangi 4. Hasilnya C-nya adalah 3. Kemudian selanjutnya kita masukkan B-nya 5. Apakah 5 habis dibagi 5? Tentu iya. Kita dapatkan nilai C-nya itu adalah A ditambah B. A-nya berapa tadi? A bernilai 3, B-nya tadi bernilai berapa? B-nya bernilai 5. Kita dapatkan C-nya itu bernilai 8. Ketika B-nya bernilai 5, C-nya bernilai 8. Dan yang terakhir, ketika B-nya bernilai 6, maka 6 ini tidak habis dibagi 5, maka masuk ke sini. Rumusnya tadi C itu adalah 10 dikurangi 3 dikurangi B-nya adalah 6. Kita dapatkan 10 dikurangi 3 itu adalah 7. 7 dikurangi 6 hasilnya adalah 1. Ketika B-nya bernilai 6, C-nya bernilai 1. Maka apa yang akan kita dapatkan? Perhatikan pernyataan 1, A ditambah B ditambah C itu adalah bilangan genap. Apakah betul? Perhatikan. Yang pertama, A-nya bernilai 3.
berapapun nilai B dan C, A-nya bernilai 3. Dari sini kita dapatkan ketika B-nya 1, C-nya 6, maka kita dapatkan 3 ditambah 1 ditambah 6. Apa yang kita dapatkan? 3 ditambah 1 itu adalah 4, 4 ditambah 6 hasilnya adalah 10. Maka ini genap. Genap, betul genap. Kemudian ketika B-nya bernilai 2, C-nya bernilai 5, dijumlahkan B ditambah C itu adalah 7, 7 ditambah A-nya 3 hasilnya adalah 10. Maka ini juga genap. Kemudian B-nya bernilai 3, C-nya bernilai 4, maka ketika dijumlahkan hasilnya 7 ditambah A hasilnya juga 10. A-nya bernilai 3 hasilnya adalah 10. Maka ini juga genap. Begitu pula B-nya bernilai 4, C-nya bernilai 3, ini nanti akan menghasilkan nilai 10. Kemudian B-nya bernilai 6, C-nya bernilai 1, ini juga bernilai 10. Bagaimana ketika B-nya bernilai 5, C-nya bernilai 8? Kita jumlahkan saja. 5 ditambah 8 itu adalah 13. 13 ditambah A-nya yaitu 3, hasilnya adalah 16. Maka ini genap. Sehingga kita dapatkan semuanya bernilai genap. Maka pernyataan 1 itu benar. Sehingga kita lihat dari jawaban yang tidak ada nilai satunya kita coret. Ini salah, ini salah. Kemudian sehingga kita dapatkan 3 calon jawaban yaitu A, B, dan E. Kemudian kita masuk ke pernyataan yang kedua yaitu 2A ditambah B lebih besar C dikurangi 1. Oke. Kita tahu bahwa 2A itu sama dengan 2 dikalikan dengan 3, hasilnya adalah 6. Nah, 6 ditambahkan masing-masing B, apakah nanti hasilnya lebih besar dari C dikurangi 1? Kita kurangi 1 terlebih dahulu masing-masing C. Kita dapatkan ini dikurangi 1 hasilnya adalah 5, ini dikurangi 1 hasilnya adalah 4, ini dikurangi 1 hasilnya adalah 3, ini dikurangi 1 hasilnya adalah 2, ini dikurangi 1 hasilnya adalah 7, dan ini dikurangi 1 hasilnya adalah 0. Kemudian kita cari masing-masing nilai dari 2A ditambah B. 2A tadi adalah 6 ditambah B di sini, sehingga kita dapatkan hasilnya 7. 7 itu lebih besar daripada 5, maka ini betul. Kemudian di sini 6 ditambah B, B-nya 2, maka kita dapatkan 8. 8 ini lebih besar daripada 4, maka ini juga betul. Begitu pula B-nya bernilai 3. 3 ditambah 6 itu adalah 9. 9 lebih besar daripada 3. Kemudian kita lanjut ke sini. 6 ditambah 4 itu adalah 10. 10 lebih besar daripada 2. Kemudian kita lanjut ke sini. B-nya 5. 5 ditambah 6 itu adalah 11. 11 lebih besar daripada 7. Kemudian yang terakhir B-nya 6 ditambah 6 hasilnya 12. Tentu 12 itu lebih besar daripada 0. Sehingga pernyataan yang kedua juga benar. Sehingga kita eliminasi jawaban yang tidak ada duanya. Sehingga ini salah. Sehingga jawabannya antara A dengan E. Maka kita langsung saja menuju pernyataan yang keempat. C dikurangi B itu lebih besar dari 2A. Apakah benar? 2A tadi bernilai 6. C dikurangi B apakah lebih besar dari 6? Kita lihat. C-nya di sini tadi adalah 6. Dikurangi 1 itu hasilnya adalah 5. 5 apakah lebih besar dari 6? Tentu salah. Sehingga dari sini sudah terbukti salah, maka 4 juga salah. Sehingga yang benar itu adalah 1, 2, dan 3 saja. 4 itu salah. Sehingga jawabannya adalah yang A. Lanjut. Dari 3 bola hijau dan 5 bola merah akan diambil 4 bola satu per satu tanpa pengembalian. Peluang terambil bola hijau lebih banyak dari bola merah adalah 3 bola hijau, 3 bola hijau dan 5 bola merah. Nah, mau diambil 4 bola. Maka kemungkinan bisa terambilnya itu adalah yang pertama, kan diambil 4 ya.
Berarti bisa saja itu terdiri dari 3 hijau, 1 merah. Kemudian bisa juga itu adalah 2 hijau, 2 merah. Kemudian bisa saja ini 1 hijau, 3 merah. Kemudian bisa saja 0 hijau, 4 merah. Bisa tidak 4 hijau 0 merah? Tidak bisa, karena bola hijau cuma ada 3. Maka bola hijau maksimal hanya bisa terambil 3. Seperti ini. Kemudian yang ditanyakan tadi adalah peluang terambil bola hijau lebih banyak. Manakah di antara kemungkinan-kemungkinan ini yang bola hijaunya lebih banyak? Bola hijau lebih banyak hanya terdapat pada pengambilan 3 bola hijau dan 1 bola merah. Seperti ini. Perhatikan, bolanya 4 bola itu diambilnya itu adalah 1 per 1 dan tanpa pengembalian. Bisa saja pengambilan bolanya itu adalah yang pertama hijau, yang kedua hijau, yang ketiga hijau, yang keempat itu adalah merah. Bisa juga pertama hijau, 2 hijau, 3 merah, yang keempat hijau. Bisa juga pertama hijau, 2 merah, 3 hijau, 4 hijau. Dan bisa juga yang pertama adalah merah, kemudian setelahnya adalah semuanya hijau. Seperti ini. Maka peluangnya bagaimana? Kita cari tahu salah satu saja. Perhatikan, peluang terambilnya bola hijau di pengambilan pertama, bola hijaunya masih ada 3. Dari total bolanya ada berapa? Dari total bola 8. Sehingga di sini pengambilan bola hijau yang pertama peluangnya adalah 3 per 8. Kemudian pengambilan bola hijau yang kedua itu peluangnya berapa? Bola hijau tadi sudah diambil 1, maka sisanya adalah tinggal 2. 2 dari total bolanya berapa? Sekarang total bolanya bukan 8 lagi, karena tadi sudah diambil 1, sekarang tinggal 7. Maka pengambilan bola hijau di pengambilan kedua itu peluangnya adalah 2 per 7. Kemudian begitu pula pada pengambilan bola hijau yang ketiga. Bola hijau tinggal 1, dari total bolanya tinggal 6. Kemudian yang terakhir pengambilan bola merah. Pada pengambilan yang terakhir, bola merah itu ada 5. Dari total bolanya ada berapa? Yaitu sisa bolanya itu adalah 5. Seperti ini. Tinggal kita kalikan. Seperti ini. Apa yang kita dapatkan? Kita coret terlebih dahulu. 3 dikalikan 2 itu kan 6 ya. Maka kita coret dengan 6 yang ada di sini. Kemudian 5 dengan 5 bisa kita coret menjadi 1. Sehingga kita dapatkan hasil perkaliannya. Yang pertama ini adalah kita dapatkan 1 kali 1 kali 1 kali 1, hasilnya adalah 1. 8 kali 7 kali 1 kali 1 itu adalah 56. 56. Ini untuk kemungkinan yang pertama. Untuk kemungkinan yang kedua, ketiga, dan keempat itu nilainya akan sama. Kalau tidak percaya silahkan coba sendiri. Nanti hasilnya adalah 1 per 56, 1 per 56, dan 1 per 56. Sehingga dari semua peluang ini baru kita jumlahkan. Kita dapatkan berapa? Oh, 1 per 56-nya ada 4. Sehingga ini sama saja dengan 4 kali 1 per 56. Atau sama saja dengan 4 per 56. Yang mana jawabannya? Ternyata tidak ada. Maka kita sederhanakan terlebih dahulu. 4 dengan 56 sama-sama kita bagi 4. Di sini kita dapatkan 1, di sini kita dapatkan 14. Sehingga hasilnya adalah 1 per 14. Nah, 1 per 14 ini setara dengan berapa? Perhatikan setiap jawabannya. Semua jawaban penyebutnya itu adalah 42. Maka 14 ini agar menjadi 42 itu adalah kita kalikan dengan 3. Kalau penyebut kita kalikan 3, maka yang atas kita dikalikan 3 juga. Maka kita dapatkan 3 per 42. Sehingga kita dapatkan jawabannya itu adalah yang C. Seperti itu. Lanjut.
Fx itu sama dengan X dikurangi 1 dikuadratkan dikurangi 1. Kemudian Gx itu adalah 2X dikurangi 3. Yang ditanyakan itu adalah integral dari 3Fx dikurangi Gx dx hasilnya berapa. Oke, kita tuliskan integral dari 3Fx. 3Fx-nya apa? Oh, Fx-nya itu adalah X dikurangi 1 dikuadratkan kemudian dikurangi 1. Kemudian diapakan? Dikurangi Gx. Gx-nya apa? Oh, Gx-nya adalah 2X dikurangi 3 dx. Seperti ini. Tinggal kita uraikan saja. Integral 3X dikurangi 1 kita kuadratkan terlebih dahulu. Kita dapatkan ini adalah X kuadrat dikurangi 2X ditambah 1. Kemudian dikurangi 1 ini, dikurangi 1. Kemudian negatif dikalikan 2X hasilnya adalah negatif 2X. Negatif dikalikan negatif 3 hasilnya adalah positif 3 dx. Seperti ini. Kemudian kita uraikan lagi. Integral 3 kalikan X kuadrat itu adalah 3X kuadrat. 3 dikalikan negatif 2X itu adalah negatif 6X. Nah, 1 dengan 1 di sini kita habiskan terlebih dahulu. Sehingga ini 0. 0 dikalikan 3 hasilnya 0. Tidak perlu kita tulis. Kemudian kita dapatkan ini adalah negatif 2X ditambah 3 dx. Kemudian kita operasikan terlebih dahulu. Integral 3x kuadrat negatif 6x dikurangi 2x hasilnya adalah negatif 8x ditambah 3 dx. Baru kita integralkan sehingga kita dapatkan ini adalah 3 per pangkatnya itu adalah 2, kita tambahkan 1 hasilnya 3, x pangkatnya 3. Kemudian negatif 8 dibagi pangkatnya di sini 1, kemudian kita tambah 1 hasilnya 2, x-nya pangkatnya menjadi 2. Kemudian 3 diintegralkan menjadi 3x ditambah c. Kemudian kita hitung 3 per 3 itu adalah 1, kita dapatkan ini adalah x pangkat 3. 8 dibagi 2 itu adalah 4, kita dapatkan negatif 4x kuadrat ditambah 3x ditambah c. Kita lihat jawabannya yang benar yang mana. Kita dapatkan jawabannya itu sama dengan yang D. Lanjut. Nomor 10. Fx sama dengan x dikurangi 1 dikuadratkan kemudian dikurangi 1. Kemudian Gx-nya itu adalah 2x dikurangi 3. Absis titik potong Fx dan Gx adalah absis itu adalah koordinat sumbu x. Sehingga kita ingin mencari titik potong antara Fx dengan Gx pada sumbu x. Bagaimana caranya? Mudah saja, kita samakan saja Fx dengan Gx. Apa yang terjadi ketika kita samakan Fx dengan Gx? Kita tuliskan saja. Fx itu adalah x dikurangi 1 dikuadratkan dikurangi 1 sama dengan Gx. Gx-nya apa? 2x dikurangi 3. Kemudian ini kita uraikan terlebih dahulu. Kita dapatkan x kuadrat dikurangi 2x ditambah 1 kemudian dikurangi 1 yang ini sama dengan 2x dikurangi 3. Kita dapatkan x kuadrat dikurangi 2x, 1 dikurangi 1 hasilnya 0. Kemudian yang kanan kita dapatkan 2x dikurangi 3. Kemudian semuanya kita satukan ke ruas kiri sehingga 2x dan negatif 3 pindah ke ruas kiri semuanya. Kita dapatkan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 2x ditambah 3 sama dengan 0. Kita dapatkan ini menjadi x kuadrat dikurangi 4x ditambah 3 sama dengan 0. Kemudian tinggal kita faktorkan saja. Sebelumnya kita cari tahu terlebih dahulu dua bilangan yang apabila dikalikan itu hasilnya adalah 3, tetapi apabila dijumlahkan itu adalah negatif 4. Berapa dua bilangan itu? Dua bilangan itu adalah negatif 3 dan negatif 1. Sehingga kita dapatkan nilai x-nya itu adalah 3 atau x-nya itu adalah 1. Yang mana yang benar?
ternyata yang ada di jawaban itu adalah nilainya adalah 1, sehingga jawabannya adalah yang D. Lanjut. Fx sama dengan x dikurangi 1 dikuadratkan dikurangi 1. Gx adalah sama dengan 2x dikurangi 3. Luas daerah dibatasi Fx dan Gx sama dengan berapa satuan luas? Oke, mudah saja. Perhatikan ketika Fx kita uraikan, ini kan menjadi x kuadrat dikurangi 2x ditambah 1 dikurangi 1. Atau ini sama dengan x kuadrat dikurangi 2x. Nah, ini bentuk seperti ini adalah bentuk parabola yang terbuka ke atas seperti ini. Kemudian Gx ini berbentuk garis lurus atau persamaan linear, sehingga garisnya nanti akan seperti ini, akan lurus, sehingga daerah yang dibatasi oleh garis lurus dengan grafik parabola yang terbuka ke atas otomatis kurang lebih nanti gambarnya seperti ini. Dan daerah yang dimaksud itu adalah daerah yang kita arsir merah seperti ini. Lalu bagaimana cara mencarinya? Mudah saja. Kita cari terlebih dahulu batas dari integralnya, yaitu batas bawah dan batas atasnya. Nah, dari soal sebelumnya tadi kita dapatkan titik potong antara Fx dan Gx di sumbu X tadi adalah nilainya adalah 1 dan 3. Nah, 1 dan 3 ini menjadi batas bawah dan batas atas dari integralnya. Integral dari apa? Integral dari grafik yang atas kita kurangi dengan grafik yang ada di bawah. Maka kita tuliskan apa? Berarti ini Gx kita kurangi dengan Fx. Karena Gx terletak di atas, Fx terletak di bawah, dx seperti ini. Kemudian tinggal kita tuliskan saja. Oke, ini saya hapus dulu. Oke, kita tuliskan integral dengan batas bawah 1, batas atasnya 3. Gx-nya itu berapa? Gx itu adalah 2x dikurangi 3. Kemudian dikurangi berapa? Fx. Fx-nya tadi setelah kita uraikan itu adalah x kuadrat dikurangi 2x seperti ini, dx. Kemudian kita tuliskan ulang atau kita kerjakan batasnya 1 sampai 3. Ini masih 2x dikurangi 3. Negatif dikalikan x kuadrat menjadi negatif x kuadrat. Negatif dikalikan negatif 2x hasilnya adalah positif 2x seperti ini, dx. Kemudian kita operasikan 2x ditambah 2x itu adalah 4x. Tapi sebelumnya x kuadratnya kita pindah ke depan beserta dengan negatifnya, sehingga kita dapatkan integral 1 sampai 3 negatif x kuadrat. Tadi penjumlahannya adalah 4x. Kemudian kita kurangi dengan 3 dx seperti ini. Kemudian baru kita integralkan. Oke, kita integralkan, kita dapatkan ini adalah negatif 1 per berapa? Pangkatnya 2 ditambah 1 itu adalah 3 seperti ini. Kemudian ini kita dapatkan x pangkat 3 ditambah berapa? 4 per pangkatnya 1 ditambah 1 hasilnya 2, x pangkat 2. Kemudian negatif 3 kita integralkan menjadi negatif 3x. Batasnya berapa? Batasnya dari 1 sampai 3. Cara mudah untuk menghitung integral seperti ini adalah sebagai berikut. Perhatikan, negatif 1 per 3. X pangkat 3-nya kita masukkan nilai 3 sehingga menjadi 3 pangkat 3 dikurangi X pangkat 3, kita masukkan nilai X-nya 1, kita dapatkan 1 pangkat 3 seperti ini. Kemudian ditambah 4 per 2 itu adalah 2. Kemudian X kuadrat kita masukkan nilai 3 menjadi 3 kuadrat dikurangi X-nya dimasukkan 1 kuadrat seperti ini. Kemudian dikurangi 3, X-nya kita masukkan 3, kemudian dikurangi X-nya kita masukkan 1 seperti ini. Maka tinggal kita hitung saja, kita dapatkan negatif 1 per 3, 3 pangkat 3 itu adalah 27. Kemudian 1 pangkat 3 itu adalah 1, sehingga ini dikurangi 1. Kemudian 2
3 kuadrat itu adalah 9, 1 kuadrat itu adalah 1, sehingga menjadi 9 dikurangi 1, kemudian dikurangi 3, 3 dikurangi 1 itu adalah 2. Maka kita dapatkan ini adalah negatif 1/3, 27 dikurangi 1 itu adalah 26. Kemudian ditambah 2, 9 dikurangi 1 itu adalah 8. Kemudian negatif 3 kalikan 2 itu adalah negatif 6. Seperti ini. Kemudian kita dapatkan ini adalah negatif 1/3 kalikan 26. Perhatikan, 2 kali 8 itu kan 16. 16 dikurangi 6, maka nanti kita dapatkan 10. Seperti ini. Kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Maka ini kita dapatkan negatif 26/3. 10 kita samakan penyebut menjadi 30/3. Nah, 10 awalnya itu kan 10/1. Kita samakan penyebut menjadi 3, maka menjadi 30/3. Apa yang kita dapatkan? Perhatikan, negatif 26 ditambah 30 itu hasilnya adalah 4. Dibagi berapa? Penyebutnya 3. Sehingga luasnya itu adalah 4/3 satuan. Seperti itu. Kita lihat jawabannya apakah ada? Ternyata jawabannya adalah yang B. Oke teman-teman, itu saja pembahasan kita mengenai soal-soal pengetahuan kuantitatif dalam soal SNBT Seleksi Nasional Berbasis Tes. Jika kalian suka dengan video ini silahkan like, jika kalian tidak suka dengan video ini silahkan dislike, dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih.